kalau penyitaan itu dilakukan dengan sekehendak hati kita, dengan cara-cara kita, maka ya bisa kena delik ya, perampasan terhadap barang orang. Halo guys, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, seseorang tidak bayar utang, bolehkah saya menyita barang miliknya? Nah, solusinya bagaimana? Oke, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, mengenai seseorang yang tidak bayar utang, nah ini masuk dalam hubungan keperdataan ya, utang piutang ya, hukum perdata, hukum privat, hukum yang mengatur tentang orang dengan orang. Nah, lalu bagaimana hukumnya apabila seseorang tidak bayar utang? Ya, ini langkah hukum apa yang harus ditempuh oleh si pemberi utang apabila si penerima utang ini tidak bayar utang padahal sudah jatuh tempo? Nah, oke. Nah, bisa nggak sih barang miliknya itu disita? Nah, oke, teman-teman ya, langkah yang harus ditempuh oleh si pemberi utang kalau si penerima utang belum juga bayar utangnya, maka peringatkan secara patut dan syah. Misalkan seperti apa cara peringatannya, yaitu somasi ya. Somasi itu ya bisa menggunakan jasa pengacara, bisa ya menggunakan jasa pihak-pihak yang memang paham tentang hukum, tapi lebih baik ya gunakan jasa pengacara untuk mensomasi ya, peringatan secara tertulis. Nah, itu apabila peringatan tersebut tidak mendapat respon ya, padahal sudah disomasi secara patut dan sah, misalkan sudah 3 kali diperingatkan lalu dia juga tidak memberi respon, maka lakukan langkah berikutnya itu dengan cara menggugat ke pengadilan negeri ya, gugatan wan prestasi ya. Dalam permohonan gugatan tersebut ajukan sita jaminan di dalamnya, misalkan ada sertifikat rumah, surat-surat mobil yang mempunyai nilai ekonomis lah ya, ajukan sita jaminan di dalam gugatan tersebut. Nah, apabila gugatan tersebut diakomodir oleh pengadilan atau diterima, dikabulkan, maka jaminan-jaminan tersebut itu secara sah bisa disita, bisa menjadi milik si pemberi utang tadi ya. Seperti itu ya mekanismenya ya. Maka proses eksekusi terhadap objek jaminan itu akan dilakukan nanti menggunakan melalui jurusita ya, jurusita dari pengadilan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mengenai barang milik seseorang yang tidak bayar utang itu tidak bisa dilakukan sita dengan serta-merta, teman-teman ya. Ya, misalkan ya, karena dia tidak bayar utang, ujuk-ujuk datang ke rumahnya langsung sita, ambil barang-barang nilai yang bernilai ekonomis di rumahnya. Misalkan ada mobil di sana, ada kendaraan bermotor dan lain-lain ya. Prosesnya tidak seperti itu ya. Maka kalau hal itu dilakukan, nah si pemberi utang atau orang yang melakukan sita terhadap objek tersebut itu bisa kena delik ya, perampasan ya, bisa kena pidana nantinya. Maka lakukanlah penyitaan itu dengan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum. Dengan cara apa? Gugat dulu ke pengadilan, letakkan sita jaminan di dalamnya, lalu kemudian boleh melakukan penyitaan menggunakan jurusita apabila pengadilan mengakomodir gugatan si pemberi utang tadi. Nah, seperti itu ya caranya ya. Tidak langsung melakukan penyitaan. Datang ke rumahnya, ambil barang semua milik si penerima utang atau orang yang belum bayar utangnya, belum mengembalikan uang. Nah, itu tidak boleh ya.
Jadi itu ada dua persoalan berbeda ya, antara utang piutang dengan tindak pidana yaitu perampasan ya. Bisa kena delik perampasan ya. Ingat ya teman-teman ya, mengenai penyitaan ya, penyitaan itu ya, kalau dalam hukum pidana yang berhak melakukan penyitaan itu ya aparat yang berwenang ya, kepolisian. Tapi kepolisian juga tidak semua berhak melakukan penyitaan ya. Penyitaan itu hanya yang berwenang ya dilakukan oleh penyidik ya. Penyidik. Nah, dia berhak melakukan penyitaan terhadap suatu objek yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana ya. Tetapi penyitaan itu juga tidak serta-merta dilakukan ya. Dia harus melalui cara-cara yang diatur oleh hukum, yaitu pertama, ketika dia mau lakukan penyitaan maka dia harus meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat. Kalau misalkan dapat izin, maka objek yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut boleh disita dan harus ada berita acaranya. Nah, ingat ya teman-teman ya, mengenai penyitaan itu ya harus penyidik, tidak boleh pihak-pihak lain. Kalau pihak lain melakukan penyitaan maka itu melanggar hukum ya, bisa kena delik, bisa dipidana perampasan. Nah, ingat ya, penyidik pun juga pada saat mau melakukan penyitaan maka dia tidak boleh melakukan penyitaan begitu saja ya. Dia harus menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum, yaitu pertama ya, dia harus meminta izin kepada ketua pengadilan negeri. Nah, setelah dapat izin baru boleh melakukan penyitaan dan ada berita acaranya. Nah, kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi ya, seseorang tidak bayar utang, boleh nggak sih barang miliknya saya sita? Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Maka langkah yang harus ditempuh dengan cara gugat ke pengadilan dulu, letakkan sita jaminan di dalamnya. Setelah gugatannya dikabulkan ya, diterima, barulah lakukan penyitaan ya, lakukan eksekusi terhadap objek jaminan itu ya, melalui jurusita pengadilan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi lakukanlah penyitaan ya sesuai dengan aturan dan diatur oleh undang-undang, tidak serta-merta. Nah, kalau penyitaan itu dilakukan dengan sekehendak hati kita, dengan cara-cara kita, maka ya bisa kena delik ya, perampasan terhadap barang orang, barang milik orang lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, khazanah keilmuan pada bidang hukum. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan.